Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Cerita Kunafa with me Amalia. Banyak banget yang DM aku minta mengulas mengenai umroh dari Abu Dhabi. Maaf banget aku baru bisa share sekarang, karena awalnya kita nggak pengen ngevlogin umroh ini sebenarnya. Jujur di sini aku cuma sekedar sharing gimana sih caranya umroh dari UAE. Mungkin buat teman-teman yang mau umroh dan bingung nggak tahu mesti ngelakuin apa biar bisa umroh dari sini. Apakah bisa langsung berangkat dan dokumen-dokumen apa aja nih yang kita butuhin. Ikutin video aku ini terus sampai terakhir. Jangan di skip-skip karena aku bakal jelasin secara detail mengenai umroh dari UAE. Sebelumnya yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu dan nyalain tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Guys, apa aja sih yang diperluin untuk bisa umroh dari Abu Dhabi? Yang pertama, siapin niat. Ya, kita kuatin lagi niat kita umroh itu karena apa? Selain niat, banyak-banyakin sholat sunat tahajud dan sholat tobat biar kita dilancarin semuanya. Dan kemarin kita ngerasain banget waktu kita umroh, aku dan suami tuh kayak dilancarin gitu semuanya, alhamdulillah. Ya, semoga kalian juga nanti kalau umroh dilancarin semuanya, amin. Yang kedua, lengkapin semua dokumen. Dokumen apa aja sih yang harus dilengkapin? Yang pasti visa, dan visa seperti apa yang harus di-apply. Sekarang pemerintah Saudi lagi memberi kelonggaran buat yang mau umroh dari residence negara GCC. Negara GCC yang aku maksud di sini adalah UAE, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait. Jadi residence dari negara GCC ini bisa pakai e-visa, terlepas dari apapun profesi kita. E-visa ini juga bisa untuk first degree relatif atau keluarga inti kita. Misalnya suami atau istri, dan anak yang kita sponsori. Syarat untuk apply visa ini antara lain, yang pertama kita siapin residence visa kita yang berlaku minimal 3 bulan sebelum kadaluarsa. Karena sekarang memang di UAE sudah tidak ada yang namanya stamp residence visa lagi, maka kita bisa melampirkan Emirates ID kita sebagai pelengkap. Karena di Emirates ID di situ juga termention residence visa kita. Dan juga kita harus ada paspor minimal 6 bulan masa berlaku dari tanggal masuk ke Saudi Arabia. Cara apply e-visanya melalui website ini guys, nusuk.se atau visa.mofa.gov.se, atau nanti linknya akan aku kasih di deskripsi di bawah video ini guys. Pada saat kalian apply e-visa ini, biasanya akan ditanya tujuan ke Saudi Arabia itu untuk apa. Jangan lupa kalian mention umroh. Biaya e-visa per tahun 2024 ini adalah 295 UAE dirham atau sekitar 300 Saudi Riyal. Ini cuma biayanya aja ya guys, ditambah biaya daftarnya sekitar 40 UAE dirham atau 40 Riyal Saudi. Kalau ditotalin tuh sekitar 340 Riyal atau sekitar 340 UAE dirham, karena 1 UAE dirham hampir sama dengan 1 Saudi Riyal. Atau kalau dirupiahin itu totalnya sekitar 1.400.000-an. Dan ini nggak termasuk biaya asuransi kesehatan yang nanti tergantung pilihan dari kalian. Jadi biasanya akan ada biaya tambahan lagi untuk asuransi. E-visa yang aku maksud di sini adalah multiple entry, yang berarti berlaku dalam setahun dari tanggal kalian masuk Saudi Arabia dan bisa menetap di sana selama 90 hari guys. Yang ketiga, kalau ada keluarga kalian yang lagi jalan-jalan ke UAE dan pengen umroh tapi nggak bisa pakai e-visa karena bukan resident UAE atau bukan residence dari GCC country, kalian bisa pakai transit visa, tapi sementara ini hanya untuk flight Saudi Airlines dan Flynas. Kalian bakal dapat free transit visa sampai 4 hari, dan kalau kalian beruntung, keluarga kalian juga dapat gratis nginep di satu hotel yang ditunjuk Saudi selama 1 hari aja. Jadi sisanya 3 hari kalian harus bayar ya guys. Dan ini berlaku sampai ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah Saudi. Yang keempat, gimana kalau mau pakai visa umroh aja dan diurus sama travel agent biar nggak ribet ngurus sendiri? Bisa aja sih, cuma kalau emang ada yang lebih murah pakai visa buat resident GCC, buat apa bayar visa yang lebih mahal, ya nggak? Kelima, kalau kalian mau pakai visa umroh juga nggak apa-apa. Gimana bikinnya? Kalian tinggal ke agensi umroh yang berizin resmi atau legalized dari pemerintah sini yang ada di Abu Dhabi, Dubai, atau di UAE. Ada banyak banget agensi umroh di sini. Kita sendiri waktu itu pakai agensi umroh karena waktu itu belum ada Nusuk App. Nusuk App ini adalah aplikasi buat kalian melakukan ibadah umroh atau haji di Saudi Arabia. Jadi aplikasi dari Saudinya sendiri. Dan waktu itu memang diharuskan pakai umroh visa, jadi nggak ada visa pada saat itu untuk resident GCC.
Tapi yang aku mau ingetin ke kalian, agensi umroh di sini tuh agak kurang informatif guys. Jadi kalau kalian mau ngurus sendiri, banyakin nanya dan mending kalian udah tahu dulu syarat-syarat dokumennya seperti apa. Siapin sendiri baru datang ke agensinya. Jadi kalau menurut mereka dokumen kita masih ada yang kurang, kita bisa tuh lengkapin itu. Ini untuk mempercepat prosesnya juga guys, karena pengurusan visa umroh di sini bisa memakan waktu sampai 3 hari, bahkan sampai berapa minggu, tergantung dari embassy Saudinya. Syarat-syarat visanya apa aja sih? Paspor scan harus valid minimal 6 bulan dari tanggal kadaluarsa paspor kalian. Kemudian 2 foto background biasanya berwarna putih ukuran paspor. Resident visa minimal 3 bulan. Emirates ID copy. Dan airlines tiket copy. Jadi pastiin kalian lengkapin semuanya guys, baru kalian bisa mengurus umroh visa di travel agency yang authorized di sini. Yang keenam, setelah pengurusan visa disetujui, baru mulai menyiapkan perlengkapan umroh. Yang udah pernah umroh dari umroh sebelumnya, pasti udah nggak perlu lah beli perlengkapan umroh. Tapi buat kalian yang belum pernah, bisa datang ke Madinah Zayed Shopping Center yang ada di Abu Dhabi. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi di bawah video ini untuk info tempatnya. Apakah di Lulu Hypermart ada? Jawabannya ada, tapi terbatas guys untuk pakaian ihram, sajadah, dan Al-Quran aja. Lebih banyak pilihannya ya di Madinah Zayed Shopping Center. Lokasinya tuh dekat Go Souk, Abu Dhabi. Di sana kalian bisa banget dapat pakaian ihram buat yang laki-laki, abaya buat yang wanita. Abaya juga biasanya terima benerin size. Jadi kalau kalian mau kecilin atau kalian kurang puas, kalian mau tambah bahan itu juga bisa guys di situ, bisa di custom. Biasanya udah jadi, tapi kita bisa custom size. Hijab-hijab, inner hijab, manset, Al-Quran, tasbih, telecounter, dan sejadah juga lengkap banget dijual di sana. Harganya juga ada yang bisa ditawar, ada yang udah pasti. Kalau mau kena ada, tapi biasanya mau kena yang dijual di sana tuh one piece gitu. Yang ketujuh, kalian mulai booking hotel. Kalau kalian pengen lebih irit, kalian bisa pilih hotel yang nggak terlalu deket ke Masjidil Haram. Banyak kok hotel-hotel seperti Ibis Style Makkah, kemudian MR Elite Makkah, Elaf Baka Hotel, yang jaraknya sekitar 3 km ke Masjidil Haram. Tapi kalau kalian punya budget lebih, mungkin kalian bisa coba di Intercontinental Dar Al Tauhid Makkah Hotel, dan bisa juga di Raffles Makkah Palace, atau Fairmont Makkah Clock Royal Tower yang jaraknya sekitar setengah kilometer aja ke Masjidil Haram. Bisa jadi juga rekomendasi buat kalian. Saran aku ada baiknya pilih hotel yang dapat breakfastnya. Kalau makan siang makan malam menurut aku sih nggak perlu ya, karena pasti waktu kalian tuh bakal habis di Masjidil Haram. Jadi ya kalian bisa juga cari makanan yang deket situ guys. Jangan khawatir, banyak banget restoran di situ. Buat kalian yang udah pernah umroh pasti kalian tahu, kalian bisa mention restoran apa aja yang deket situ. Tapi kalau kalian ngerasa nggak mau ribet dan pengen makan di hotel aja, breakfast, lunch, dinnernya ya balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Yang kedelapan, berapa lama harus tinggal di Mekah? Kalau kalian baru pertama kali umroh, mungkin ada baiknya kalian spare waktu minimal 4 hari 3 malam di Mekah atau bahkan lebih. Emang sih umroh cuma butuh sehari aja. Tapi mumpung lagi ada kesempatan dekat dengan Ka'bah, ya kita gunain waktu semaksimal mungkin guys. Balik lagi itu terserah kalian mau berapa hari. Kesembilan, umroh untuk wanita. Sekarang udah ada nih peraturan dari pemerintah Saudi untuk memperbolehkan wanita umroh tanpa didampingi mahram. Pengumuman ini dibuat oleh Menteri Haji dan Umroh Saudi, Taufik bin Fauzan Al Rabiah, melalui konferensi persnya di Kedutaan Besar Saudi di Kairo, Mesir. Tapi bukan berarti wanita yang tanpa mahram tersebut boleh pergi sendiri, tapi tetap harus didampingi teman wanita atau ada perwakilan dari travel agentnya. Jadi nggak kayak dulu lagi ya guys, sekarang tuh udah boleh banget umroh wanita tanpa didampingi mahram. Yang ke-10, baiknya ke Madinah atau ke Mekah dulu nih. Enaknya sih ke Madinah dulu guys, karena kalau di Madinah abis ibadah kalian bisa ke Raudah, dan jangan lupa download Nusuk app. Nusuk aplikasi ini sekarang dibutuhkan banget untuk masuk Raudah, jadi harus daftar melalui aplikasi Nusuk ini. Setelah selesai dari Madinah, bisa langsung ke Mekah dengan menggunakan taksi, atau sekarang lebih gampangnya kalian bisa gunain Haramain Train selama 2 jam 20 menit. Tiketnya bisa dibeli di sini ya. Linknya nanti aku kasih di deskripsi ya guys. Harganya untuk kelas ekonomi sama kelas bisnis itu beda. Untuk kelas ekonomi itu harganya 276 Saudi Riyal, dan harga kelas bisnisnya sekitar 584 Saudi Riyal per Januari 2024. Dan pastiin kalian gak bawa bagasi banyak-banyak, karena ada batasnya. Jika kalian bawa bagasi banyak, kalian harus bayar ekstra bagasi. Yang ke-11, vaksin meningitis per tahun 2024 ini sudah tidak diwajibkan lagi.
Tapi buat kalian yang umroh sama orang tua kalian direkomendasikan untuk mengambil vaksin meningitis. Yang ke-12, di mana harus ambil mikot buat yang berangkat dari UAE. Ada di Qarn Al Manazil, di mana mulai pakai pakaian ihram, jawabannya tergantung. Kalian berangkat dari Makkah langsung atau ke Madinah dulu. Kalau ke Mekah langsung dari UAE, kalian bisa ganti pakaian ihram sebelum kalian naik pesawat ke Jeddah. Tapi kalau kalian ke Madinah dulu, kalian bisa ambil mikot dan ganti pakaian ihram kalian di Madinah sebelum naik Haramain Train ke Mekah. Setelah semuanya lengkap, ada tiket pesawat, ada visa, ada perlengkapan umroh. Yang terakhir, jangan lupa download yang tadi aku bilang, Nusuk App atau aplikasi Nusuk, dan tukerin uang. Karena kalau kita tukerin di sana pasti rate-nya beda ya guys. Tapi kalian juga bisa kok ngambil di ATM-ATM. Buat kalian yang mau umroh dengan kendaraan pribadi dari UAE juga bisa. Jadi kalian gak harus naik pesawat. Gimana caranya? Kalian bisa komen di bawah video ini. Kalau banyak yang komen mau dibuatin videonya, nanti insya Allah aku buatin video lengkapnya ya guys, karena panjang banget kalau aku jelasin di sini. Oke guys, itu aja. Semoga vlog aku ini bisa bermanfaat. Sebenarnya masih banyak banget yang mau aku bahas mengenai umroh ini, termasuk rukun-rukunnya mungkin. Buat kalian yang belum tahu, tapi pasti udah pada tahu lah ya rukun-rukun umrohnya seperti apa. Kalau video aku bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau umroh dari sini. Jangan lupa subscribe, komen, dan sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya di channel Cerita Kunafah. Bye!